Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas token Luna Classic, di mana sekarang ini TFL ingin berkontribusi dalam meluncurkan proposal baru demi membangkitkan kembali ekosistem Terra Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini pun sudah hijau royo-royo. Dan untuk Bitcoin sendiri dia mengalami kenaikan 1,67%, ada Ethereum dia pun mengalami kenaikan 2%. Bahkan ada PolyX ya, dia mengalami kenaikan 18,60%. Dan di sini ada yang nanjak sekali ya untuk token MDX. Dia mengalami kenaikan 50%-an. Wow, luar biasa sekali ya. Dan untuk Luna Classic sendiri dia mengalami penurunan 0,31%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, dalam sebuah chart token Luna Classic ini beberapa hari yang lalu memang dibanting terus ya sampai dengan saat ini. Ini walaupun sekarang candlenya hijau tapi ini masih tipis ya. Belum terlalu signifikan lah untuk kenaikan dari token Luna Classic. Bahkan sekarang ini walaupun candlenya hijau tapi mengalami penurunan 0,59%. Oke, jadi sekarang ini ada informasi menarik sekali ya mengenai token Luna Classic. Jadi sekarang ini ya ada tujuan baik juga gitu dari TFL yang akan meluncurkan proposal baru demi membangkitkan kembali ekosistem Terra Classic. Namun di sisi lain ada beberapa investor yang tidak setuju bahkan tidak mau ikut serta ya untuk menandatangani dalam sebuah proposal tersebut. Karena adanya seorang memprovokasi kepada pihak investor koin Terra Luna. Karena ya kita tahu semua lah untuk koin Terra Luna ini memiliki masa lalu yang kelam ya, dengan TFL ini ikut andil kembali walaupun tujuannya itu adalah tujuan positif, tujuan baik. Tapi di sini beberapa investor ini bisa dikatakan sebagai luka lama teringat kembali ya. Karena dengan adanya kehadirannya dari TFL tersebut gitu. Walaupun memang secara tidak langsung TFL ini ingin menjadi superhero gitu ya ataupun bisa dikatakan sebagai menebus kesalahan lah. Tetapi di sini dari beberapa investor ini sangat tidak setuju. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas per hari ini. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com. Terraform Lab meluncurkan proposal baru untuk memperluas dan memperkuat ekosistem Terra. Nah, jadi di sini sekarang TFL ya, dia telah meluncurkan proposal baru nih. Walaupun memang maksud dan tujuan dari TFL tersebut ini baik ya, tujuannya itu bagus karena untuk memperkuat ekosistem Terra Luna. Karena sebelumnya itu ya, sebelum kehancuran dari token Luna Classic ini, dia menjadi top 60 DeFi terbaik ya dan sekarang makin menurun ya. Dan di sini ya mungkin dari TFL ini meluncurkan proposal baru itu untuk memperluas dan juga memperkuat ekosistem Terra Classic. TFL telah mengusulkan program perluasan ekosistem. Tim di balik proyek Terra yaitu TFL Terraform Lab telah menyerah dalam usahanya untuk membuat investor Terra utuh kembali. Menurut pengumuman hari ini, proposal baru yang akan berkontribusi pada inisiatif kebangkitan Luna Classic yang sedang berlangsung telah diposting di Terra Agora. Proposal dijuluki Ekspedisi Terra, program perluasan ekosistem, dibuat dalam upaya untuk memperluas ekosistem Terra melalui beberapa inisiatif. Nah, jadi di sini memang dari tim di balik proyek Terra yaitu TFL dia tidak pernah menyerah ya dalam usahanya untuk bisa membuat investor ini percaya kembali, utuh kembali ya seperti sedia kala. Walaupun memang sebelumnya ini mempunyai masa lalu yang kelam. Dan di sini menurut pengumuman hari ini ya, jadi proposal baru yang telah berkontribusi. Artinya kan dari TFL ini dia hanya berkontribusi, bukan berarti dia bercampur tangan kembali ya. Sementara kan Luna Classic ini telah diserahkan 100% terhadap komunitas. Namun di sini ya mungkin dengan adanya informasi seperti ini, makanya dari beberapa komunitas Luna Classic agak sedikit gimana gitu ya. Jadi intinya luka lama yang telah teringat kembali gitu. Jadi karena mempunyai masa lalu yang kelam gitu dan beberapa investor yang merasa dirugikan, makanya di sini agak sedikit teriak ya. Walaupun memang niat dari TFL tersebut ini adalah niat yang baik. Dan di sini juga inisiatif tersebut ya demi kebangkitan token Luna Classic yang sedang berlangsung itu pun telah diposting di Terra Agora.
Dan proposal itu dijuluki Ekspedisi Terra, program perluasan ekosistem, dan itu dibuat dalam upaya untuk memperkuat dan memperluas ekosistem Terra melalui beberapa inisiatif. Artinya kan dari TFL ini selalu berinovasi ya, gimana caranya nih dari Terra Classic ini bisa bangkit kembali, bisa ekosistemnya ini tumbuh kembali gitu ya. Jadi niatnya ini bagus lah, niatnya ini baik, namun ada sedikit tanggapan dari investor token Luna Classic. Nah, di sini ada reaksi investor Terra. Sementara itu, para korban bencana Terra tidak mau mendukung proposal apapun dari perusahaan yang diyakini telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka senilai lebih dari 40 miliar US dollar. Nah, jadi reaksi dari para investor Terra ya ataupun Luna Classic nih. Jadi sementara itu ya di sini para korban intinya tidak mau mendukung dalam sebuah proposal baru yang telah diluncurkan oleh TFL ataupun Terraform Lab. Karena di sini yang telah diyakini itu menyebabkan kerugian besar gitu ya. Karena memang betul sekali sebelumnya ini pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi ya sekarang kan itu sudah terjadi ya, bahkan sudah terlewati dan itu telah menelan kerugian sebesar 40 miliar US dollar. Banyak yang turun ke bagian komentar untuk menyampaikan keluhan mereka kepada tim Terra karena menempatkan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Whistleblower Terra yang populer, Batman, memimpin tujuan di tim Terraform Lab dengan mengatakan Terraform Lab menipu ribuan orang melalui skema UST. Jangan pernah lupa, tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba mengalihkan perhatianmu, investor Terra lainnya yang dirugikan juga meluangkan waktu untuk membanting tim Terra. Nah, jadi di sini banyak sekali ya para investor yang dulunya pernah dirugikan di koin Terra Luna, yang sekarang rebranding menjadi Luna Classic ya. Jadi banyak turun lah untuk memberikan sebuah komentar gitu, untuk menyampaikan beberapa keluhan mereka kepada tim Terra karena dia telah menempatkan mereka ke dalam situasi yang tidak menguntungkan ya. Jadi karena memang sebelumnya ini mungkin dari para investor ini pernah mengalami gitu ya kerugian-kerugian besar di koin Terra Luna dan sekarang Terraform Lab tiba-tiba gitu secara tidak langsung dia ingin menjadi superhero gitu ya. Namun di sini dari para investor Luna Classic ini tetap tidak akan percaya kembali ya, kurang lebih seperti itu nih. Dan di sini juga ada dua orang ya, yaitu White Blower Terra ya, dan itu populer katanya. Bahkan di sini juga ada Fatman yang telah memimpin tuduhan di tim Terraform Lab dengan mengatakan Terraform Lab menipu ribuan orang melalui skema USD. Bahkan di sini pun ya dari Batman secara tidak langsung menurut gue ini ada sedikit memprovokasi gitu ya. Karena jangan pernah lupa, tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba mengalihkan perhatianmu. Nah, jadi di sini Batman secara tidak langsung mengompori gitu ya kepada beberapa investor yang dulu pernah mengalami kerugian besar di koin Terra Luna. Dan di sini kalian pun jangan percaya kembali ya. Jadi jangan sampai perhatian kalian itu teralihkan ya. Kurang lebih seperti itulah apa yang dikatakan oleh Batman. Bahkan di sini juga investor Terra lainnya yang dirugikan juga meluangkan waktu untuk membanting tim Terra. Nah, akhirnya kan beberapa orang yang dulunya pernah merasa dirugikan ini turun langsung gitu ke Twitter ya untuk menanggapi ataupun merespon dari tindakan apa yang telah diungkapkan oleh Batman tersebut. Artinya kan memprovokasi ini provokasi dari Batman tersebut ini mengundang banyak perhatian orang gitu ya. Jadi emosi orang-orang itu makin meluap gitu ya dengan adanya kata-kata yang telah diungkapkan oleh Fatman ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi agak sedikit kisruh nih ya dengan adanya informasi seperti ini. Namun menurut gua ya mau tidak mau ya kayak sekarang ini Terraform Slab sudah turun tangan ya dan tujuannya pun itu baik. Jadi walaupun memang ada beberapa itu orang yang tidak setuju ya dengan peluncuran proposal baru yang telah diluncurkan oleh TFL, namun dari pihak Luna Classic ya, ataupun komunitas Luna Classic masih banyak lah orang-orang yang memang menyetujui gitu ya. Karena di sini TFL ini tujuannya untuk membantu membangkitkan kembali ya, membangkitkan kembali dalam artian yang membangkitkan dalam sebuah harga ekosistem dan beberapa project lainnya di dalam ekosistem Terra Classic. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Nah, jadi di sini sekarang itu informasinya bahwa TFL ini ingin berkontribusi lah ya, atau mungkin menebus kesalahannya gitu, dengan cara yang meluncurkan proposal baru dengan catatan di dalam isi proposal tersebut untuk membangkitkan kembali ekosistem Terra Luna Classic dan beberapa project-project yang berada di ekosistem Terra Luna. Namun ada beberapa pihak ya dari investor yang telah dirugikan dulunya itu tidak menyetujui dengan proposal baru yang telah diluncurkan oleh TFL. Bahkan ada salah seorang juga yang bernama Fatman yang telah memprovokasi, menurut gue itu agak sedikit memprovokasi lah ya kepada beberapa pihak ataupun investor koin Terra Luna yang dulunya pernah dirugikan dan akhirnya mengundang perhatian dari beberapa investor yang pernah merasa dirugikan. Akhirnya kan agak sedikit kisruh nih. Namun menurut gue ini tetap akan berjalan dengan baik ya.
Karena ya di sisi lain dari TFL tersebut pun ingin menebus kesalahannya ya, gimana caranya nih, dari tingkat kepercayaan Terra Classic ini sekarang, tumbuh kembali gitu ya, dan bangkit kembali dalam sebuah harga maupun dari beberapa hal ya, intinya dalam hal positif. Itulah tujuan dari TFL. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.